Halo, 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 minasan konnichiwa. Apa kabar semua? What up? How you guys doing? Ini Garuda Japan, langsung dari Tokyo. Ini di kantor saya. Ini lihat ada swimming pool, bayi swimming pool ini di tingkat 5 di Tokyo. Kita ambil dari sudut lain di kantor saya. Itu Tokyo Tower kelihatan juga di belakang. Roppongi Hill di sana. Jadi saya berada di downtown Tokyo. Ya, satu-satunya orang Indonesia, orang Asia yang bekerja sebagai pelatih di sini. Ya. Jadi saya yakin banyak sekali orang Indonesia yang lain di luar negeri yang berprestasi melebihi saya ya, jauh lah. Jadi topik video kita hari ini apa? Saya akan membahas video kedua, membahas polemiknya siapa? Coach Sintayong ini. Ya. Pemecatan Coach Sintayong, saya lebih suka kita pakai aja kalimat penggantian Coach Sintayong ya. Kenapa saya tertarik membuat video ini lagi hari ini? Yang kedua, karena saya melihat banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan situasi ini, menggiring opini, ya, memanfaatkan emosional para supporter Indonesia yang menyukai Coach STY. Saya akan memberikan sudut pandang, the other side of story, brutally honest, ya, sudut pandang dari sudut pandang lain dengan kejujuran yang dengan jujur apa adanya ya. Kalau bahasa Inggrisnya brutally honest ya. Kadang fakta jujur itu menyakitkan, tapi harus kita terima. Dalam hidup ini kadang kejujuran menyakitkan itu lebih baik daripada kita menerima pendapat-pendapat bagus, baik, yang menyenangkan, tapi sebenarnya itu enggak sesuai dengan kenyataan, dan itu nggak bagus buat perkembangan kita. Alright, kenapa saya tertarik membahas ini lagi? Karena saya mulai melihat beberapa opini orang-orang youtuber di sosial media ini sangat berbahaya ya, menggiring, apalagi kalau masyarakat kita kurang pintar dan cermat. Yang lebih hebatnya lagi, itu YouTuber asing memanfaatkan situasi ini. Dia ngomong, oh Indonesia fired Coach Sintayong, what the fuck, something like that, what the F. Mereka nggak tahu apa-apa, mereka hanya memanfaatkan emosi supporter Indonesia pada umumnya yang menyukai Coach Sintayong hanya untuk viewer, hanya untuk ya keuntungan mereka aja sebenarnya. Mereka sebenarnya nggak peduli, tapi pandai memanfaatkan momen. Itu nggak jangankan youtuber atau di apa para selebriti sosial media Indonesia, para pengamat, orang luar negeri aja mengambil kesempatan ini karena viewer Indonesia itu banyak. Jadi nggak heran orang review Indonesia itu banyak sekali, mulai dari lagu, budaya, apa aja, karena bukan sebenarnya mereka nggak begitu peduli, tapi demi viewer mereka lakukan itu. They don't really give a shit actually ya. It's purely business. Ini asli bisnis saja. Jadi saya akan membahas ini lagi. Honestly, my opinion, Anda silakan saja setuju apa enggak. Sebagai seorang pelatih, saya pelatih renang, tapi pada sistemnya semua olahraga itu hampir sama aja. Tanggung jawab seorang pelatih itu segi psikologi, keprofesionalan sama aja sebenarnya. Apalagi saya adalah penggemar sepak bola juga. 2 anak saya malah memilih bukan renang. Mereka berenang sedikit hanya untuk skill, mengetahui dasar berenang, bisa
4 stroke, freestyle, backstroke, breaststroke, butterfly. Mereka berhenti, saya suruh coba sepak bola dan mereka menyukai, saya support. Jadi saya juga melihat bagaimana di Jepang ini perkembangan sepak bolanya. Saya juga penggemar Garuda, timnas Indonesia dari dulu, dari tahun 90-an sampai sekarang. Banyak sakitnya mendukung tim Garuda itu sampai setelah air ini berubah. Begini, tentang pemindahan kekuasaan atau pergantian Coach Sintayong ini, saya kasih nasihat atau opinion bagi saya begini. Kita nggak bisa menafikan Coach Sintayong juga banyak merubah fondasi persepak bola Indonesia, sikap mental pemain kita. Tapi dia juga bukan sempurna, dia banyak juga membuat kesalahan. Itu sebenarnya saya nggak bisa kesal, itu karakter aja. Kenapa? Begini, pertama kita akan membahas karakter pelatih dan pemain. Saya di sini di Jepang sebagai pelatih renang di sport club internasional, ya, bukan orang Jepang aja. Saya melatih dari kelas bayi, anak-anak sampai dewasa. Nanti akhir video ini saya kasih cuplikan saya melatih yang dewasanya, ya. Belum rame-rame, orang masih tahun baru beberapa orang yang kelas umur 60 tahun, 50 tahun ke 60 tahun ada. Saya ajar mulai dari bayi umur 1 tahun, anak-anak, remaja, sampai dewasa. Saya mengajar bukan saja orang Jepang, tapi ini sport club internasional di tengah Tokyo. Saya nggak mau menyebutkan nama untuk privasi, ya. Jadi saya tahu karakter hampir semua bangsa, bukan hanya Jepang. Ya, kita akan membahas masalah karakter tentang Coach Sintayong ini, ya. Coach Sintayong ini orang Korea, hampir samalah dengan Jepang, nggak kurang lebih cara melatih, sikap mental, cara mereka bekerja kurang lebih sama. Begini, di Jepang ini orang Jepang yang namanya coach, guru, itu sangat dihormati sekali, ya. Yang namanya sensei itu sangat dihormati sekali, dan anak-anak tipikal orang Jepang, Asia lah pada umumnya, terutama Jepang atau Korea, itu yang namanya dengan coach itu nurut. Mereka membungkuk, ohayo gozaimasu kalau di Jepang, yang arigatou gozaimashita, hormat, respect, dan akan mengikuti apa saja yang diperintahkan coach tanpa banyak komplain. Jadi sedikit otoriter, itulah gaya style mereka, disiplin tinggi. Cara mengajar renang Amerika, Australia, Eropa dengan Jepang aja beda. Saya ambil contoh. Di Jepang ini kalau mau belajar berenang, kick, gerakan kaki, itu sangat vital di dalam belajar renang. Itu kalau kamu nggak benar cara kickingmu di Jepang, school sama di mana aja lah, sistem Jepang ini hampir sama aja dengan Korea mungkin itu. Kamu akan belajar kick itu sampai bulanan, mungkin tahunan. Kamu nggak belajar apa-apa, kick aja. Nah, anak-anak Jepang itu bisa menerima, nggak ada mereka bosan, nggak ada yang bosan mungkin keluar ya, berarti mereka terseleksi alami, mereka nggak bisa, mereka berarti ini jadi perenang, nggak ada passion, mereka alami. Sampai udah bagus kicknya, baru mereka belajar menggunakan tangan, drill, begitu. Nah, sementara ini ambil ini globalnya, ambil garis besar aja. Anak-anak luar negeri seperti Amerika, Eropa, itu cenderung kita mengajar kick, udah pandai sedikit kick, kita ajar tangan, drill, gerakan tangan, cara bernapas, berenang. Baru sambil itu kita fix, perbaiki satu persatu. Begitu. Anak-anak Eropa, Amerika, lainnya itu nggak bisa kamu belajar gaya Jepang ini. Karena apa? Karena culture, the way they are raised, culture di lingkungan mereka itu, kultur mereka, lingkungan mereka berbeda. Cara orang tua mereka membesarkan berbeda. Di Jepang orang tuanya disiplin, membiasakan anak menghormati pelatih, guru, apapun itu mereka nurut.
Sementara anak-anak Amerika, Eropa, mereka lebih freedom, mereka tidak akan sungkan bertanya atau mempertanyakan menu kepelatihan yang kita berikan kalau menurut mereka itu gak sesuai dengan pendapat mereka. Itu normal, jangan tersinggung. Nah, kalau itu terjadi di pelatih Jepang atau Korea sama aja, itu mereka akan tersinggung. Mereka akan menganggap anak itu kurang sopan. Ya, saya baca berita segelintir, apa benar apa enggak, tapi saya yakin ini jadi. Ini polemik ini terjadi mulai karena apa? Waktu Coach Sintayong melatih timnas Indonesia yang 90% pemainnya orang Indonesia asli, itu masih mental Asia, apalagi generasi muda. Itu masih mental Asia, mereka hormat, mereka pasti tidak banyak mempertanyakan. Makanya dia lebih suka menunjuk Asnawi, ya, karena Asnawi lama di Korea dan Asnawi ngerti karakter Korea. Nah, polemik ini akan terjadi kalau dia mulai melatih banyak pemain-pemain keturunan yang besar di Eropa yang culture-nya berbeda. Ingat cerita saya tadi. Umpamanya saya melatih swimming team. Saya kasih drill berenang yang sama 2-3 hari. Sama aja drillnya, karena menurut saya mereka belum melakukannya dengan baik dan saya harus mengulangi skill tersebut. Anak-anak Jepang yang asli Jepang, Asia lah Korea, mereka nggak akan pernah mempertanyakan hai, mereka akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tapi kalau anak-anak dari Amerika, Eropa, mereka bukan bertanya, mereka akan tanpa sungkan, mereka akan mempertanyakan, kenapa kita melakukan ini terus 2-3 hari ini? Kenapa kita nggak melakukan yang lain? Ya, itu kalau saya bermental tipe pelatih Korea atau Jepang, itu saya akan tersinggung. Saya akan marah, saya akan nanya, kamu kerjakan aja. Just do it. I'm the coach ya, lakukan. Saya kan yang pelatih, saya perintahkan kamu. Saya akan bertindak sedikit otoriter. Kalau anak Jepang nggak masalah, mereka nggak akan masalah, orang tuanya juga nggak masalah. Tapi kalau anak-anak yang besar di Eropa, Australia aja lah udah beda itu. Amerika, mereka tanpa sungkan akan bertanya, hey coach, why we do same thing again? It's kind of boring. Ya, coba, mereka nggak akan sungkan. Dan kamu tidak boleh marah karena culture mereka berbeda. Bagi mereka biasa itu bertanya begitu. Tapi bagi anak-anak Jepang, Korea itu kurang ajar, nggak sopan. Bagi pelatih-pelatih Jepang itu kurang ajar, nggak sopan. Tapi saya beruntung, saya melatih di sport club ini, melatih orang internasional, bukan orang Jepang aja. Jadi saya ngerti. Nah, polemik ini terjadi katanya mulai dari, ini apa benar apa enggak, mulai dari waktu menghadapi Bahrain, beberapa pemain keturunan kita dari Eropa memberikan usulan. Katanya Coach Sintayong sedikit tersinggung. Ya tipikal pelatih Asia lah itu. Pelatih Jepang, Korea sama aja. Nah, saya tidak menyalahkan Coach Sintayong, saya juga tidak menyalahkan pemain kita. Dua karakter yang berbeda dari culture yang berbeda. Tak ada yang salah di sini. Terus waktu menghadapi pemain Cina, katanya orang-orang yang protes ini udah nggak dimainin lagi. Just nggak dimainin, malah dia masukin lagi Asnawi sebagai kapten. Dan saya mengerti itu karena Asnawi orang Asia yang lama di Korea, ngerti betul tipikal orang Korea. Mungkin dia cuman hai agesemnida, sama dengan kita orang Jepang, hai wakarimashita. Orang kita, ya saya mengerti pak, itu aja, yes sir aja. Kalau bahasa Koreanya agesemnida. Jadi Coach Sintayong suka. Maka hasil pertandingan kalah 2-1, mulai dari situ udah ada evaluasi. Kita nggak menyampingkan kebaikan. Video ini akan berbicara other side of story. Jadi ada imbang. Jangan kita lihat sisi baiknya aja, kita harus melihat dari sisi negatif, kekurangan juga. Sebagai pelatih itu biasa. Saya juga dinilai orang begitu. Nggak seperti video saya yang sebelumnya, saya taruh nanti di sini, di link sini. Saya nggak pernah, pelatih dan atlet itu nggak ada zona amannya. Mereka akan dituntut mencapai target yang setinggi-tingginya agar kita bekerja lebih baik, agar hasilnya maksimal.
Seperti video saya ngomong, cuman kalau jadi atlet cuman targetnya main di phone, ya di phone aja kamu. Atlet kacangan itu, coach kacangan itu, target itu kalau olahraga lain lah target itu ya olimpiade. Masa target SEA Games pon nggak zamannya lagi itu. Anak-anak Jepang jadi kecil-kecil, kalau olahraga lain targetnya olimpiade. Anak saya yang baru 5 tahun saya tanya mau main di mana, dia target dia main di Barcelona, Real Madrid, Eropa. Baru 5 tahun. Sebagai orang tua saya nggak patahkan. Oh bagus, saya dukung. Dia anak kecil kan, kita push dia, kita beri dia fasilitas. Nah inilah yang terjadi di Coach Sintayong ini. Nggak ada yang salah di sini. Coach Sintayong dia orang tipikal orang Asia, pelatih Asia. Ya, sementara pemain kita sekarang akhir-akhir ini banyak dari Eropa. Udah 80% dari Eropa. Itu mental, karakter, culture, itu akan terjadi pergesekan minimal dari segi bahasa. Coach Sintayong ini bahasa Inggris juga nggak bagus amat, nggak tahu mungkin. Misalnya bahasa Korea, jadi dari bahasa Korea translate dulu bahasa Inggris. Ya kalau yang translate-nya bagus pula. Terjadi di komunikasi bahasa kendala, mungkin itu bisa kita atasi, tapi di culture tadi lah menurut saya yang sangat berbeda. Karena kalau anak-anak Eropa, anak-anak Amerika yang campuran ini, mereka nggak akan sungkan kalau dia menurut mereka taktik itu perlu dibicarakan. Mereka akan datang ke pelatih. Itu terjadi dengan saya sebagai seorang pelatih. Percaya nggak? Kadang kalau anak-anak murid saya, padahal saya ajar dia dari TK, setelah dia besar, umur 12-14 tahun, dia mulai kayak nantangin saya. Itu anak-anak Amerika, Eropa itu. Itu karakter mereka, culture mereka. Kadang dia ngomong, hey coach, from long time ago you just say do this. I wanna see you swimming. I wanna race you. Coba bayangin. Ini ya, anak-anak saya yang dari Eropa, Amerika ini. Setelah dia mulai besar sedikit, dia ngomong, hey coach, dari dulu coach cuma ngelatih saya, ngomong sana, ngomong sini. Tapi sekarang saya pengen lomba dengan coach. Saya mau lihat. Coba bayangin, kalau saya tidak mengerti culture mereka, saya akan tersinggung sekali. Kalau saya ini pelatih Jepang, saya akan marah. Orang Jepang, orang Korea. Karena itu kurang ajar. Apalagi kita udah tua-tua ditantangin anak-anak yang dari kecil kita ajarin, kayak udah besar ngelawan kayaknya gitu. Tapi itu culture mereka. Makanya di sini juga kadang saya masih suka renang, latihan. Kalau saya lihat dia ada dari anak satu grup itu 10 anak, ada 2-3 yang disrespect. Kadang maklum saya orang saya sendiri yang orang Asia, teman-teman saya orang-orang Eropa semua. Perenang olimpiade semua. Jadi kadang mereka ada underestimate dikit. Saya ajak lomba, harus kita kalahkan. Baru ada respect mereka. Itu culture mereka. Jadi itu salah satu hal menurut saya yang tak ada yang salah di sini. Katanya 6 pemain yang udah gak strike, hasilnya lawan Cina kita kalah, mulai dari lawan Bahrain mereka udah gak setuju. Mereka cuma mengajak berembuk, katanya berbicara. Tapi Coach Sintayong ya tipikal pelatih Asia, katanya enggak, dia akan sangat otoriter. Itu tipikal, bukan salah dia. Apalagi Coach Jepang sama aja, akan sangat susah menerima hal-hal begitu. Terakhir waktu ketemu Irak, anak JAJS ketemu kan, meeting di antara sama-sama mereka. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya sebagai Erick Thohir PSSI, mulai waktu kita gagal sedikit lagi kita sebenarnya di Olimpiade, saya udah akan evaluasi Coach Sintayong. Seperti yang saya katakan, Coach Sintayong bagus, tapi itu nggak cukup. According sesuai dengan keadaan kita punya pemain-pemain yang bagus sudah sekarang. Jadi ekspektasinya udah tinggi. Jadi saya percaya dengan Erick Thohir karena dia orang profesional, orang yang lama mengelola klub sepak bola kelas Inter Milan loh. Dan orang bisnis lagi. Bisnis dengan sport ini sama. Kalau mau ngomong kejam silakan. Tapi itulah risikonya.
nggak ada ampun di dunia olahraga ini. Kamu seperti coach atau atlet, kamu dituntut sempurna selalu. Kamu nggak cukup menang sekali dua, kamu harus menang terus, kamu harus bagus terus. Kalau kamu penampilan kamu 1 kali, 10 kali kamu menang, 1 kali aja penampilanmu jelek, kamu akan diprotes orang. Itu risiko jadi atlet, jadi pelatih. Kalau nggak mau ya jangan jadi pelatih, jangan jadi atlet. Sama dengan bisnis, nggak ada emosional gini bermain di dalam bisnis, di dalam kepelatihan, dalam olahraga nggak ada emosional bermain. Semuanya harus profesional. Ini quick cerita ya. Di sini dulu salah satu pendiri, saya dulu mulai jauh sebelum saya kerja di sini, ada seorang anak, saya nggak mau menyebutkan negaranya, orang Karibian, dengan satu orang Australia yang coachnya yang pertama-tama menciptakan swimming team besar, yang menciptakan program renang di sport club ini. Setelah semuanya besar, 10 tahun mereka berdua mengajar, tuntutan ibu-ibu orang tua makin tinggi. Terakhir mereka menuntut anak-anak harus ada yang qualified di Junior Olympic, Olimpiade Junior. Mulai mereka assessment, mulai mereka melakukan evaluasi. Akhirnya apa? Dua-duanya dipecat. Orang pertama yang mendirikan pondasi persislah kayak Sintayong. Karena menurut manajemen, menurut standar orang tua yang sangat tinggi, mereka tidak bisa jadi head coach, jadi pelatih kepala untuk mencapai target tersebut. Akhirnya mereka datangkan pelatih dari Eropa yang sangat bagus. Mereka sangat bagus. Mereka pemegang record, saya nggak menyebutkan orangnya, dan bagus melatih. Jadi nggak semua atlet bagus juga bagus jadi pelatih, ya beda ya. Kalau yang ini mereka mencari yang atlet dan bagus jadi pelatih. Ya, akhirnya pertama saya juga nggak suka, kejam sekali ya, kok teganya. Banyak juga ya kayak supporter kita sekarang, saya ngerti emosinya itu. Akhirnya mereka datangkan pelatih yang pemegang rekod Olimpik, pernah di Olimpik, pemegang medali, dan mereka melatih nggak cuma atlet, nggak banyak atlet bagus kayak Maradona, bagus main tapi nggak bagus jadi coach ya. Kalau ini bagus berenang, bagus jadi coach. Semua dirombak dia dalam waktu beberapa tahun, 2-3 tahun, langsung ada anak-anak murid kami yang selama ini udah ribuan nggak satupun qualified di Olympic Junior. Langsung beberapa anak murid kami qualified. Nah, akhirnya saya mengerti. Oh ya, inilah olahraga. Saya juga nggak pernah merasa aman. Saya selalu setiap season, setiap 6 bulan saya harus bikin laporan. Satu persatu anak-anak itu saya pertanggungjawabkan perkembangannya apa, apalagi yang harus diperbaiki satu-satu. Coba bayangin kalau kamu punya 60 anak-anak, apa nggak pusing kepala bikin laporan, ya. Jadi Coach Sintayong pergi, mungkin saatnya udah pergi seperti taman saya itu, karena Indonesia punya target yang lebih bagus. Indonesia punya pemain-pemain yang banyak dari Eropa yang karakternya beda. Mungkin wajar aja saya bisa terima kalau Erick Thohir mau ambil pelatih dari Belanda, karena satu hal dia akan mengerti sekali karakter dan budaya. Dia akan mengerti, akan sangat gampang berkomunikasi, meski pelatihnya sekelas Patrick Kluivert apanya, karena saya rasa itu saya dukung tanpa merendahkan pelatih Coach Sintayong ya. Saatnya, show must go on, it's happen. Waktu selalu berubah, nggak ada yang abadi, nggak ada yang aman ya di comfort zone, stay in the same place. Sebagai seorang pelatih, sebagai seorang atlet, waktu aman kita saat kita udah retired lah, udah nggak jadi apa-apa, nggak jadi pelatih ya, itu baru aman. Kalau masih jadi atlet, masih jadi pelatih, jangan marah kamu kalau orang kamu 10 kali jadi juara tapi 1 kali pas kamu berpenampilan jelek, kamu
diprotes orang, jangan marah, emang itu risiko pekerjaanmu. Oke, begitu saja. Silakan lihat cuplikan ngajar saya sedikit sebagai pembuktian aja. Saya sebagai pelatih, saya seorang pelatih, orang Asia sendiri di sini, orang Indonesia sendiri di sini. Saya bersaing dengan orang-orang Eropa, perenang-perenang Olimpik, tapi saya masih bertahan. Kenapa? Karena saya mau berubah, mau berevolusi, dan mau bersaing. Saya sebagai pelatih sama aja dengan atlet, nggak pernah ada comfort zone, selalu memperbaiki diri, selalu bersaing, selalu mencoba memenuhi target. Kalau nggak, saya nggak bertahan di sini. Gaji saya cukup tinggi di sini, ya nggak ada orang yang mau bayar kita gaji tinggi tapi murahan, kualitas kita nggak ada. Ya begitu saja. Thank you for watching. Subscribe kalau masih baru. I appreciate it. Bye.